Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan mau'izah hasanah yang berkaitan dengan indahnya saling memaafkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara akhlak atau kemuliaan orang yang beriman di dalam perbuatannya adalah adanya sifat saling memaafkan, adanya sikap saling meridhai, adanya sikap saling menghalalkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini merupakan ciri tanda orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya langit dan bumi dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memberikan atau menginfakkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang dan mampu menahan marah, dan orang yang mau saling memaafkan. Allah menyintai, Allah menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya tanda ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang mampu memaafkan. Wal-'afina 'anil nas. Orang yang mampu meridhai saudaranya, orang yang mampu menghalalkan segala hal yang selama ini jadi sebagai biang permusuhan di dalam kehidupan pertemanan persaudaraan. Dan sebagai imbalan, ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang saling memaafkan adalah Allah berikan ridhonya. Dan ridho Allah itu adalah yang kita harapkan. Dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah ridho kepada kita. Itulah pembalasan yang sangat kita inginkan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, puas. Allah puas kepada mereka dan mereka pun puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah itu ada kepada akhlak perbuatan saling memaafkan. Wal 'afin itu artinya bahwa kita diminta untuk menjadi orang yang pemaaf. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mau memaafkan. Dan di sini tentu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang tidak mudah. Karena kita biasanya adalah ingin orang yang minta maaf kepada kita. Tapi sebaliknya di dalam Islam, ajaran yang mulia, perbuatan yang mulia itu adalah perbuatan yang mau memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kepada kita, tentunya kepada orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam sebuah nasihat. Ada 3 nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala. Rasulullah mengatakan kepada Uqbah bin Amir, sil man qata'ak, hubungkan, silaturahimkan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa'ati man haramak, dan berikan orang yang tidak mau memberi kepadamu, memberikan hadiah, saling memberikan bantuan kepadanya. Wa'fu amman zalamak. Yang ketiga adalah maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga perbuatan ini bukanlah perkara yang mudah dan perlu kesabaran untuk melakukannya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, memberikan motivasi kepada kita bahwa orang yang mau memaafkan adalah orang yang diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Dan bahkan mendapatkan tempat yang sangat kita rindukan, yang sangat kita inginkan di dunia saja, padahal belum terlintas oleh pikiran kita, belum kita bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga itu. Meskipun kita bisa mendapatkan nikmat di dunia, tentu lebih jauh kalahnya nikmat di dunia ini, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti pada hari kiamat, idza kana yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nada munadin, akan ada yang bersuara, akan ada yang berteriak, akan ada yang memanggil, aina al-afuna 'anil nas, mana orang yang mau saling memaafkan manusia. Hallimu ila rabbikum wa khudhu ujurakum, ayo datang segera ke Tuhan kalian dan ambillah pahala-pahala kalian. Wa haqqa ala kulli imri'in muslim, layaklah, berhaklah setiap seorang yang muslim yang mau memaafkan, idza afa ay yadkhulal jannah, dia masuk surga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang mau memaafkan, surga Allah, surga yang kita rindukan, yang kita inginkan. Tapi tidaklah perkara ini mudah, karena butuh kesabaran untuk kita bisa melakukannya. Dan kesabaran inilah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang disebut dengan apa? Orang yang mampu menahan amarahnya. Maka sebelum kita memaafkan itu, di ayat tadi Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, bahwasanya sebelum kita mampu memaafkan itu, wal kaziminal ghaizah dulu, mampu menahan marah kita, mampu menahan emosi kita. Dan Allah merahmati, wa mala'a imanan wa amnan, dan Allah memberikan keimanan dan kenyamanan kepada seseorang, orang yang dia mampu untuk marah tapi dia tidak mengeluarkan amarahnya itu. Nah, tidak semua orang yang mampu ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka surga, 8 pintu surga, maka di antara pintu surga itu ada yang namanya pintu al-kazimin al-ghaizah wal 'afina 'anil nas. Pintu orang yang mampu menahan marah dan mampu saling memaafkan. Maka orang-orang yang mampu melakukan ini, mereka akan masuk dari pintu itu. Dan ke semua pintu akan memanggil orang jika orang tersebut dia pun melakukan amal soleh. Seperti pintu puasa, kemudian pintu salat, pintu zakat, dan lain-lainnya. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, itu adalah pintu di antara pintu yang akan dimasuki oleh orang yang mampu saling memaafkan dan menahan marah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah tadi, siapa yang menginginkan diangkat derajatnya,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surganya. Man sarahu an yurfa lahul bunyan wa turfa lahu darajat falyasil, maka hendaklah dia menghubungkan dengan orang yang memutuskannya, wal ya'fu amman zalam, dan memaafkan orang yang menzaliminya, wal yu'ti, dan hendaklah memberikan orang yang tak pernah memberi kepadanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bukan perkara yang gampang. Karena membalas keburukan seseorang dengan kebaikan itu butuh energi kesabaran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tak sama perbuatan baik dengan perbuatan jelek. Idfa billati hiya ahsan, balaslah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Fa idza bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jadi seolah-olah kita balas perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang paling baik, maka yang tadinya ada permusuhan tidak ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka seolah-olah dia menjadi teman setia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 35-nya, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Tapi kata Allah, tidak mampu yang melakukan itu kecuali orang yang sabar, dan tidak mampu melakukan itu kecuali ingin orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Apa keuntungan yang besar? Orang yang ingin mendapatkan ridha Allah dan surga Allah. Maka Allah jelaskan, orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan baik, yang baik dibalas lebih baik, ini butuh kesabaran, butuh energi, butuh prioritas. Apa prioritasnya? Adalah kesabaran. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini adalah suatu sifat yang harus diusahakan. Ibaratkan kita menanam pohon, maka kita membutuhkan yang namanya lahan yang bagus, yang subur, pupuk yang mantap, sehingga tumbuhlah pohon tadi menjadi pohon yang bisa menghasilkan untuk kita. Maka kita hendaknya berada di tempat lingkungan yang baik, di daerah tersebut menjamin keimanan kita, dan kemudian disiram dengan zikir-zikir kepada Allah, amalan-amalan yang mampu untuk mendukung kesabaran itu, sehingga kita mampu untuk memberikan maaf dan membalas perbuatan yang jelek dengan yang baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini adalah perbuatan yang perlu ekstra niat, ekstra jihad, usaha, dengan kemampuan yang betul-betul, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang harus kita planningkan, kita usahakan, kita rencanakan. Buatlah cara-cara yang strategis untuk mampu berbuat menjadi orang yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf itu sangatlah indah. Orang yang mampu memaafkan itu adalah sangat indah. Sangatlah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berteman, orang-orang yang saling bersahabat, nanti pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, saudara-saudara.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertawakal. Siapa yang orang yang bertawakal tadi? Orang yang mampu menahan marah dan orang yang mampu saling memaafkan. Kenapa? Karena perbuatannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan kepada seseorang, bersaudara dengan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini adalah orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada nanti di hari kiamat yang tidak ada perlindungan, enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tahta zillihi, di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 2 orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersahabat karena Allah ini adalah ciri orang yang bertakwa. Diriwayatkan dalam sebuah asar yang berasal dari Ali bin Abi Thalib, Allah meridhoinya, dan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Ali bin Abi Thalib ketika membacakan ayat ini, surah Az-Zukhruf ayat 67. Wal akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang berteman nanti pada hari kiamat bermusuhan kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ada di sini 2 orang yang beriman bersaudara karena Allah, dan ada 2 orang yang tidak beriman bersaudara. Maka salah satu di antara kedua orang yang beriman ini diwafatkan. Maka ketika dia diwafatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan rohnya ke tubuhnya, dan kemudian orang tersebut berbicara di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, si Fulan bin Fulan teman saya adalah orang yang baik. Dia mengajak saya kepada kebaikan. Dia selalu memberikan maaf kepada saya. Dia selalu membuka hati saya, mata saya untuk menjadi pribadi yang baik. Ya Allah, jangan sesatkan dia ya Allah setelah peninggalanku ini. Dan dia juga yang mengajarkan kepadaku bahwasanya aku akan bertemu denganmu ya Allah. Maka aku menjadi pribadi yang baik disebabkan oleh nasihat, saran, ajaran yang disampaikannya ya Allah. Jangan sesatkan dia ya Allah." Maka ketika itu pun, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman yang satu lagi, kata Ali bin Abi Thalib, Allah meridainya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun berkumpul bersama-sama. Ini orang yang bertakwa. Lain dengan hal dengan orang yang tidak beriman tadi. 2 orang beriman, salah satunya diwafatkan, kemudian ketika roh dikembalikan kepada jasadnya lagi, di antaranya berkata, "Ya Tuhanku, dia adalah orang yang tidak baik, dia tidak mengajak saya kepada yang baik, dia tidak memaafkan saya, dia adalah orang yang senantiasa membuat kerusakan, bahkan ketika saya berbuat maksiat didiamkannya, dia bukan teman yang baik." Maka ketika salah satu lagi diwafatkan, mereka bertemu berkumpul, maka mereka saling berkelahi, saudara-saudara. Dan satu mengatakan, "Bi'sal akh, ini teman yang jelek ini, teman yang jahat, teman yang begitu." Tapi ketika orang beriman yang wafat karena bersaudara, karena Allah Subhanahu wa taala saling memaafkan, maka satu di antaranya akan mengatakan, "Ni'mal akhad, ini saudara yang baik. Ni'mal khalil, teman yang baik, teman yang setia." Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ajaran kita. Al-Quran dan hadis menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menjadi seorang yang mampu memaafkan. Dan mampu memaafkan ini, sekali lagi kami sampaikan, butuh yang namanya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa, dan Allah yang langsung akan membalas secara khusus karena orang-orang yang sabar ini. Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang sabar dalam perbuatan itu bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar Allah berikan balasan tanpa hitung-hitung, tanpa hisab. Maksudnya tanpa hisab adalah besar sekali pahalanya. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, puasa adalah disebut dengan syahrus sabar, bulan kesabaran. Dan kenapa disebut dengan bulan kesabaran? Karena kita harus mampu bersabar menahan makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, maka kita tahan itu, kita jauhi itu dengan kesabaran kita. Makanya Allah katakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi."
puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Apa maksudnya? Bahwa Allah memberikan balasan berbeda pembalasannya dengan ibadah yang lainnya. Mungkin yang lain berbatas, berbilang, berangka, tapi untuk puasa tidak. Untuk orang yang sabar tidak ada bilangan, tidak ada batasnya. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah katakan dalam surah ayat 40, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang mampu memaafkan dan mampu memusafahahkan, mengikhlaskan segala yang terjadi biarlah berlalu, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya Allah yang tanggung sendiri, Allah yang memberikan sendiri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sangat indah sekali perbuatan memaafkan ini. Memang mudah untuk menyampaikan, sulit untuk melakukan, tapi ketahuilah saudara-saudaraku, mungkin dengan kita membaca, memahami, kemudian ya meyakini bahwasanya ada balasan-balasan yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang mampu memaafkan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, akan Allah berikan jaminan tentunya yang paling berharga, yang paling mulia, yang kita inginkan dan kita tunggu tentunya, ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita, terutama kami yang menyampaikan. Di penghujung ini kami ingin sampaikan kepada kita semua, dalam kajian-kajian kami yang selama ini mungkin ada yang tidak berkenan, kami memohon maaf kepada kita semua, dan kami mengucapkan kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku dimanapun antum dan antunna berada, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah siyamana wa siyamakum, kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita di bulan suci Ramadan, Allah terima puasa kita, Allah terima ibadah tarawih kita, witir kita, qiyamul lail kita, dan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap masa, setiap tahun antum dalam keadaan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita minal a'idin wal faizin, termasuk orang yang kembali kepada kesucian dan termasuk orang-orang yang menjadi pemenang nantinya di hari yang Allah janjikan, Allah muliakan, dan semoga kita nanti di 1 Syawal menjadi orang-orang yang bersih kembali. Kami Robi Kurniawan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, atas mau'izah juga yang kami sampaikan jika berkenan, dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita semua yang telah berbuat baik, dan semoga Allah menambahkan rezeki kita dan Allah memberkahi umur kita. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.